Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rani Rosparahama. Saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kecamatan Kepulauan Marore, lebih tepatnya di Desa Kawio. Saya merupakan mahasiswa YKN Manado, Program Studi Pendidikan Agama Kristen kelas A. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan tentang demokrasi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Minerva Van Rame SOR MPDF. Nah, yang pertama ada pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos atau rakyat, dan kratos atau kekuasaan atau pemerintahan. Secara sederhana, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demokrasi memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Di sini juga ada ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat memilih kekuasaan tertinggi untuk menentukan arah kebijakan negara. Dan yang kedua, adanya pemilu yang bebas dan adil. Pemilihan umum dilakukan secara berkala untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Dan yang ketiga, ada kebebasan berpendapat. Setiap individu berhak menyampaikan pendapatnya tanpa rasa takut, asalkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan yang keempat ada supremasi hukum semua warga negara tanpa terkecuali tunduk pada hukum yang berlaku. Dan yang kelima, adanya keterbukaan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan bekerja secara transparan. Dan yang keenam ada perlindungan hak asasi manusia atau sering kita sebut HAM. Hak-hak dasar individu dijamin seperti kebebasan beragama, hak berserikat, dan kebebasan pers. Nah, di sini juga ada jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, demokrasi langsung. Rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan, biasanya diterapkan pada masyarakat kecil. Nah, yang kedua, demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk membuat keputusan atas nama mereka seperti parlemen. Dan yang ketiga ada demokrasi liberal. Demokrasi liberal menekankan pada kebebasan individu dan pasar bebas. Dan yang keempat ada demokrasi sosial. Demokrasi sosial berfokus pada pemerataan kesejahteraan sosial dan perlindungan kelompok masyarakat yang lemah. Yang kelima ada demokrasi Pancasila. Demokrasi yang diterapkan di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Di sini juga ada prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, kebebasan berpolitik. Setiap warga negara bebas membentuk organisasi politik dan ikut serta dalam pemerintahan. Yang kedua, ada persamaan di hadapan hukum. Tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum. Dan yang ketiga ada partisipasi aktif. Warga negara rakyat aktif dalam pemilihan umum, musyawarah, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Yang keempat, kesinambungan kekuasaan pemerintahan dibagi ke dalam lembaga-lembaga berbeda agar saling mengawasi. Keunggulan demokrasi menjamin kebebasan dan hak-hak rakyat, memberikan kesempatan bagi rakyat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, meningkatkan rasa keadilan sosial. Kelemahan demokrasi, proses pengambilan keputusan sering memakan waktu yang lama, rawan penyalahgunaan kebebasan. Tidak semua keputusan
keputusan mayoritas mencerminkan keadilan bagi minoritas, ketergantungan pada kualitas pendidikan, dan kesadaran politik rakyat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia, demokrasi diterapkan dalam bentuk demokrasi Pancasila yang mengacu pada yang pertama, kedaulatan rakyat sesuai sila keempat Pancasila. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, musyawarah untuk mufakat sebagai cara pengambilan keputusan. Dan yang keempat, ada keadilan sosial sebagai tujuan demokrasi. Nah, pelaksanaan demokrasi diwujudkan melalui pemilihan umum, kebebasan pers, partisipasi masyarakat dalam politik, dan pengawasan terhadap pemerintahan. Semoga penjelasan dari saya membantu teman-teman lain. Sekian presentasi saya.